Halo, selamat datang di Kupasan Mendalam kali ini. Kita lagi lihat tumpukan catatan dan riset yang Anda kumpulkan nih ya. Iya, betul. Lumayan ini. Dan semuanya kayaknya mengerucut ke satu pertanyaan penting deh. Seperti apa sih lingkungan belajar yang benar-benar efektif itu? Iya, lingkungan belajar efektif. Bukan cuma soal gedung atau kurikulum ya, tapi lebih ke ekosistem utuh gitu. Yang bikin siswa nyaman, terus juga tertantang, dan termotivasi buat belajar. Betul, ekosistemnya itu. Nah, misi kita jelas nih, menyuling intisari dari sumber-sumber ini. Mulai dari peran pemimpin sekolah, sampai ke, detail kelas idealnya gimana? Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Boleh, boleh. Salah satu poin awal yang menurut saya menarik dari catatan Anda itu peran kepala sekolah. Ternyata tantangan terbesarnya bukan sekedar urusan administratif gitu ya. Nah, justru itu catatan Anda ini kan menyoroti banget gimana peran krusial kepala sekolah itu dalam membentuk, ya? Budaya belajar. Budaya belajar. Oke. Iya, ini tentang menciptakan atmosfer di mana guru tuh merasa didukung. Didukung untuk apa? Ya, untuk membangun kelas yang menghargai suara setiap murid. Dampaknya apa tuh? Dampaknya signifikan loh. Jadi ketika murid merasa, oh pendapat saya dihargai nih, mereka jadi lebih berani ambil risiko. Risiko intelektual maksudnya? Betul, risiko intelektual. Dan sumber Anda secara eksplisit mengaitkan ini langsung ke fondasi buat kreativitas dan inovasi. Oke, jadi bukan sekedar suasana emak gitu ya? Bukan sekedar itu. Ini pilar, bisa dibilang pilar untuk capaian belajar yang lebih tinggi. Itu poin kunci berarti ya? Budaya yang aman sebagai fondasi. Nah, terus gimana sumber-sumber ini menghubungkan peran pemimpin tadi dengan aspek yang lebih fisik atau struktural? Saya lihat ada catatan soal desain ruang belajar juga. Tepat. Kepala sekolah, menurut riset yang Anda kumpulkan itu, juga berperan memfasilitasi desain lingkungan belajarnya. Lingkungan fisik dan digital juga? Iya, fisik maupun digital, yang kondusif tentunya. Misalnya nih, ada satu studi kasus di materi Anda, itu nunjukin gimana transisi ke ruang kelas yang lebih fleksibel. Fleksibel gimana tuh maksudnya? Jadi ada zona tenang, terus ada area buat kolaborasi gitu. Nah, itu secara langsung ningkatin interaksi antar siswa, terus juga fokus mereka ke tugas yang beda-beda jadi lebih baik. Wah, menarik. Jadi bukan cuma ganti perabotan ya? Bukan, ini lebih ke strategi pedagogisnya. Terus soal akses teknologi juga. Akses yang merata itu disebut juga sebagai alat penting buat eksplorasi mandiri sama pembelajaran terdiferensiasi. Oke, jadi ruang fisik dan digital ini fungsinya kayak alat bantu belajar gitu ya? Tapi, dari yang saya baca nih, kayaknya alat aja nggak cukup deh. Ada penekanan kuat soal otonomi siswa ya kan? Gimana sumber Anda bahas soal ini? Soal kasih pilihan ke murid? Betul sekali. Nah, soal memberikan pilihan dalam proses belajar ini, entah itu topiknya, atau cara mereka nunjukin pemahaman, atau bahkan kecepatan belajarnya, itu secara konsisten dalam riset Anda dikaitkan dengan peningkatan rasa otonomi murid. Jadi mereka merasa lebih punya kontrol gitu? Iya, persis. Ketika mereka merasa punya kendali, rasa percaya diri sama kepemilikan atas pembelajaran mereka itu naik. Nah, ini langsung nyambungnya ke motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri ya? Betul. Kuncinya, seperti ditekankan salah satu artikel Anda itu, nemuin keseimbangan. Jadi lingkungannya suportif, tapi juga tetap ngasih tantangan. Yang pas gitu ya tantangannya? Ya, yang pas sesuai tingkat kemampuan siswa. Kalau pakai istilah Vygotsky itu zona proximal development-nya lah. Nah ini membawa kita ke jantungnya kayaknya. Seperti apa sih karakteristik kelas yang benar-benar mendorong pembelajaran mendalam itu? Salah satu hal yang paling menonjol buat saya dari catatan Anda itu soal pergeseran fokus ke pertanyaan siswa. Bisa dielaborasi sedikitnya? Oh, ini memang bisa dibilang pergeseran paradigma yang cukup radikal ya, yang digarisbawahi di beberapa sumber Anda. Radikal gimana maksudnya? Jadi lingkungan belajar mendalam itu nggak cuma ngelatih siswa buat jawab pertanyaan guru, tapi lebih dari itu secara aktif ngembangin kapasitas mereka buat, nah ini dia, mengajukan pertanyaan bermakna. Jadi siswanya yang aktif bertanya ya? Iya, aktif bertanya, terus menyelidiki, mengartikulasikan rasa ingin tahu mereka. Bahkan satu sumber secara provokatif bilang kalau proses bertanya dan menemukan itu sendiri seringkali lebih berharga daripada sekedar jawaban benar di akhir.
Wow, proses mengalahkan hasil akhir ya dalam konteks ini menarik banget. Fokusnya jadi ke pengembangan metakognisi sama keingintahuan yang berkelanjutan gitu. Oke, selain fokus pada bertanya ini, apalagi ciri khas kelas yang efektif menurut rangkuman riset Anda? Ada beberapa benang merah kuat lainnya sih. Pertama, modal pembelajarannya variatif. Nggak monoton gitu ya? Iya, nggak monoton dan disesuaikan buat mendorong tiap siswa ke tantangan berikutnya yang pas buat mereka. Kedua, koneksi yang jelas, eksplisit, antara materi pelajaran sama aplikasi dunia nyata. Biar relevan gitu ya? Banget. Ini krusial biar pembelajaran terasa relevan dan bermakna, bukan cuma konsep abstrak di awang-awang. Riset Anda kan kasih contoh tuh, proyek sains yang langsung ngatasin masalah lingkungan lokal. Oh iya, bener. Ketiga, pengembangan kemampuan kolaborasi secara sengaja. Jadi nggak cuma kebetulan kerja kelompok, tapi memang dilatih interaksinya. Oke. Terus yang terakhir? Terakhir, sistem penilaiannya harus transparan dan otentik. Jadi bukan cuma tes standar melulu. Maksudnya otentik gimana? Ya, melibatkan siswa dalam menetapkan tujuan belajar pribadi mereka, terus mantau kemajuan mereka sendiri, bahkan ngasih umpan balik konstruktif ke teman sebayanya. Digital yang fleksibel, otonomi siswa lewat pilihan dan bertanya, pembelajaran relevan, kolaborasi, penilaian otentik, kita mulai lihat gambaran utuhnya ya. Betul. Gambaran utuh ekosistem pembelajaran yang efektif, seperti yang dideskripsikan di sumber-sumber Anda itu. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Pada dasarnya ya, menciptakan lingkungan belajar super efektif ini semacam orkestrasi yang kompleks. Tapi harus koheren ya antara kepemimpinan, desain lingkungan, pemberdayaan siswa, dan fokus pada makna belajarnya itu sendiri. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, sumber-sumber ini kan melukiskan sebuah visi yang, wah, kuat banget, mungkin terasa ideal gitu. Ya, bisa jadi. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang menurut saya penting buat kita renungkan bersama. Mengingat peran sentral guru dalam mewujudkan budaya kelas yang aman sekaligus menantang ini di lapangan. Yang tadi ditekankan berulang kali itu ya? Iya, betul. Gimana caranya kita bisa secara sistematis dan juga berkelanjutan mendukung setiap guru, jadi bukan cuma 1-2 guru hebat aja, tapi setiap guru untuk mengembangkan kapasitas, kepercayaan diri, dan juga sumber daya yang mereka butuhin. Untuk bisa membangun lingkungan belajar mendalam semacam ini di dalam konteks kelas mereka yang unik dan ya kita tahu sendiri seringkali penuh tantangan. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak kupasan mendalam kali ini. Semoga ada percikan wawasan baru yang berguna ya buat Anda.